Halo sob, kembali bersama saya. Ini adalah video bagian kedua dari perjalanan kami di ekspedisi Bromo Baluran. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini bagi Anda yang belum, supaya Anda tidak ketinggalan video petualangan terbaru dari kami. Kali ini kami sampai di gerbang pintu masuk Lautan Pasir Bromo dari arah barat. Dan jarak dari Masjid PSI yang sebelumnya kami gunakan untuk singgah kurang lebih 6,2 km. Dan sekarang kami tidak lagi mengaspal di jalanan, akan tetapi kami memacu kendaraan di tengah lautan pasir. Ya, pasir. Anda pernah terpeleset di pasir? Pasir yang berada di sekeliling Gunung Bromo ini berasal dari aktivitas vulkanik dari Gunung Bromo itu sendiri. Pasir memiliki sifat partikel yang begitu lembut dan mudah berubah bentuk tergantung dengan benda yang menekannya. Sehingga berkendara di tengah pasir ini sebenarnya cukup beresiko, apalagi kami menggunakan kendaraan roda 2 yang resikonya lebih tinggi tentunya. Karena harus menjaga keseimbangan, ditambah lagi dengan keahlian memilih jalur. Selain itu, kondisi ban juga mempengaruhi gerak kendaraan. Jika semakin tipis ban, maka semakin mudah untuk jatuh. Dan jika semakin lebar sebuah ban, maka semakin kecil pula kemungkinan untuk jatuh. Jika dilihat-lihat, memang kondisi ban saya sangat tipis, sehingga cukup sulit untuk mengendalikan jika sudah masuk di area dengan pasir yang sangat lembut. Cara mudah bagi saya untuk menghindari pasir, ya mencari tanah yang cukup padat, dengan ciri-ciri tanah yang ditumbuhi rerumputan kering. Cara ini cukup efektif untuk mempercepat laju kendaraan. Hanya saja, ada beberapa spot yang memang tidak ada opsi lain selain harus melewati pasir yang sangat labil. Apalagi kami harus bersaing dengan banyak kendaraan jeep yang melaju kencang. Iya, cerita lagi. Ini lagi di atas. Ini atas. Ah, iya. Wala berdua. Dalam ya guys ya. Iya mas. Semangat Pak Bos. Emang boleh. Jadi POV perjalanannya orang-orang Arab guys. Ini buat takdir buat kita. Rasulullah dulu hijrah itu nggak main-main. Sangat motor elit jalan sulit. Mana nih? Yo. Dari informasi yang kami dapat, bahwa kondisi pasir yang kering seperti ini jauh lebih baik daripada ketika setelah diguyur air hujan. Karena ketika diguyur hujan, tentu pasir tidak bisa menyerap air begitu saja dan akan terbentuk banyak kubangan dan kondisi jalur yang lebih sulit untuk dilalui kendaraan. Kondisi paling ideal untuk melewati lautan pasir ini adalah ketika tepat setelah matahari terbit. Karena kondisi pasir yang masih agak basah dan sedikit lebih padat karena adanya embun, sehingga lebih mudah untuk dilalui kendaraan. Hanya saja kami melewati lautan pasir ini sudah agak kesiangan dan matahari sudah terlalu terik. Panas terik menjadi tantangan tersendiri bagi kami, meskipun saat ini belum lewat tengah hari. Ngomong-ngomong, kami melewati lautan pasir ini bukan tanpa alasan. Sebenarnya kami ingin menuju ke Ranupani.
yang terletak di kaki Gunung Semeru, yang itu artinya kami harus melewati lautan pasir ini sejauh kurang lebih 10 km. Mungkin terdengar tidak jauh jika di jalan aspal, akan tetapi jalur berpasir ini harus kami tempuh lebih dari 1 jam perjalanan. Sempat saya berpikir mungkin lintasan seperti ini akan cocok jika digunakan untuk standar lintasan ujian SIM-C di Indonesia. Oh iya, ngomong-ngomong, ketika kunjungan kami ke kawasan Bromo saat itu, Gunung Bromo sedang dalam kondisi aktif dengan level 2 atau siaga. Jadi, kami pada saat itu tidak bisa mengunjungi puncak Gunung Bromo. Bahkan untuk mendekat pun dilarang. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh petugas di pos perizinan. Di tengah lautan pasir ini ada banyak sekali warung sebenarnya. Hanya saja kami tidak menyempatkan untuk mampir. Jadi bagi Anda yang ingin sarapan sambil menikmati keindahan lautan pasir Gunung Bromo, Anda bisa mencobanya sendiri dengan mampir ke warung yang ada. Setelah 1 jam, kami akhirnya melewati area yang masih banyak ditumbuhi rerumputan hijau, tepatnya di sisi timur. Meskipun memang jalur yang kami lalui tetap jalur berpasir. Sisi positifnya, rerumputan ini memudahkan kami untuk mencari jalur alternatif dari jalur utama yang dilalui jeep, karena memiliki sifat tanah yang lebih padat. Mana lagi guys, kalian bisa lihat jalan raya isinya mobil jeep semua guys. Jalan tol mobil jeep. Habis katanya. Kita cari di mana, siapa namanya? Oh, Lala. Wah, dia itu patung-patung itu. Itu manusia deh. Kalau kalian lihat di TV cerita habis itu bukitnya asri enggak ya guys ya? Penuh polusi. Ini bukit habis yang asli guys. Isinya itu. Setelah cukup lelah menempuh perjalanan berpasir, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat Bukit Teletubbies. Yang sayangnya, kami tidak merencanakan untuk menjelajahi bukit itu karena masalah waktu. Melihatnya dari jauh pun sebenarnya sudah cukup bagi kami. Yo, tak terpanggang iki. Alhamdulillah. Guys, akhirnya kita menemukan aspal setelah kita bisa bersiksa di padang pasir. Oh, lautan pasir. Kita menuju ke saat ini. Ya, kita sudah berjalan lancar. Kita selesai dengan jeep-jeep. Ke arah sana, Pranupame, ya, base camp channel. Oh, lihat guys. Wah, ini pada lagi nih. Kami melanjutkan lagi perjalanan dan kali ini kami mulai melewati gerbang
dan mulai naik meninggalkan lautan pasir Bromo yang ada di sisi selatan. Akhirnya kami tiba di pos Jemplang yang masuk ke Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada pukul 9.50 pagi. Ya enggak ya. Ayo kita bersama makan. Setelah itu kami lanjut lagi menuju ke Ranupane yang berjarak 6,6 km dari pos Jemplang ini. Ikuti terus perjalanan kami di ekspedisi Bromo Baluran. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel Elmosart EDV serta share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa beri like dan komen di kolom komentar di bawah, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya hanya di Elmosart EDV Adventure. Di Wah. Iki ra ono pani. Ono pani sing iki. Apa sik ndoro nang. iki sing panis sing iki. Kembole sing kono. Bolo nek ranu regulo rada munggah sithik. Dene apik kembole apa?